Bapak Ibu saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Persiapkanlah seluruh hati dan pikiranmu mendengar firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dibaca dari Yesaya pasal 61 ayat pertama sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan saya menyapa saudara-saudari yang telah mempersiapkan hati mendengar firman Tuhan. Salam. Adapun tema firman Tuhan yang kita dengar hari ini adalah memberitakan tahun rahmat Tuhan. Saudara-saudari dalam Tuhan, ada kabar gembira, kabar baik yang mau saya sampaikan hari ini adalah tidak ada hidup yang tidak dapat dipulihkan. Sehancur-hancurnya hidupmu, serusak-rusaknya pekerjaanmu, mungkin engkau merasakan sudah berantakan, sudah kecewa, tidak dapat digunakan lagi. Kabar gembira hari ini, semua itu dapat dipulihkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak membiarkan umatnya menjadi rusak, tidak membiarkan umatnya menderita. Tuhan tahu, melihat kekuatan yang sedang rapuh, yang sedang rusak. Ketika Tuhan melihat itu, Dia akan tahu sebatas mana sehingga Ia dapat memulihkan kembali. Seperti kabar baik yang dikumandangkan oleh hamba Tuhan, yaitu seorang Yesaya bagi bangsa Israel. Berita yang disampaikan bukan hanya membebaskan mereka dari belenggu pembuangan, tetapi juga memulihkan mereka sebagai suatu bangsa. Inti berita yang disampaikan Yesaya bagi Israel adalah kabar selamat kepada Sion. Tujuan Allah mengutus hambanya adalah untuk membebaskan umatnya dari penderitaan. Jika kita baca dari ayat yang pertama, bahwa Ia menyampaikan kabar gembira ini, tahun rahmat Tuhan ini, keselamatan kepada Sion ini, untuk
kepada orang-orang sengsara, untuk merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung seperti yang dalam penjara. Kepada mereka-mereka inilah kabar ini disampaikan, supaya mereka bersukacita, semangat, dan pulih kembali. Itu tujuan berita yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Yesaya, bagi bangsa Israel, yang tujuannya adalah untuk membebaskan umatnya dan membangun kembali kehidupan umatnya. Allah memulihkan status Sion sebagai umat Allah yang kelak dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa. Pemulihan itulah yang disebut tahun rahmat Tuhan. Saudara-saudari, kita tahu bangsa Israel, khususnya Yehuda, setelah terjadi pembuangan ke Babel, kehidupan mereka hancur, berantakan, menderita. Yang namanya tinggal di negeri orang, mereka pasti tertekan dalam perbudakan. Mereka tidak sebebas seperti di negeri mereka. Dan kemudian yang namanya dalam pembuangan, bangsa mereka sudah tidak ada nama, harga diri mereka sudah tidak ada, kehidupan mereka saja bukan mereka yang mengatur sendiri. Mereka sedang ada dalam penderitaan yang seperti disampaikan di sini tadi. Mereka adalah sengsara, remuk hati, ada dalam tawanan, seperti dalam penjara. Itulah kehidupan mereka dalam pembuangan. Kini saatnya dipulihkan oleh Allah. Kabar baik, kabar tahun rahmat Tuhan ini dikabarkan oleh Yesaya kepada mereka, yang pada saat itu Yesaya disertai kekuatan Tuhan. Roh Tuhan ada padanya karena Tuhan telah mengurapinya. Ini kabar baik, adalah kabar sukacita bagi Yehuda, karena sebentar lagi mereka akan dipulihkan. Mereka lagi bukan diperbudak, bahkan nama mereka dipulihkan kembali. Kelak Allah akan mengikatkan diri kepada mereka dalam perjanjian abadi. Respon bangsa Yehuda ketika mendengar ini, mereka semua adalah mengenakan pakaian pesta sebagai ganti kain kabung, dan menyanyikan puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran. Mereka disebut sebagai tanaman Tuhan. Nama ini adalah nama yang terbaik yang diberikan Tuhan bagi mereka. Tetapi ketika mereka telah memberontak kepada Tuhan, mereka dibuang ke Babel. Nama ini sudah hancur, nama itu sudah rusak. Mereka bukan lagi tanaman Tuhan. Itulah sebabnya Allah mengutus Yesaya untuk memberitakan kabar baik ini, agar mereka, nama mereka dipulihkan kembali. Mereka bukan lagi berkabung, tetapi mereka bersukacita. Bukan lagi merenung, tetapi menyanyikan puji-pujian. Status mereka juga akan dipulihkan sebagai imam Tuhan. Mereka akan dinamai pelayan Allah, karena mereka bersama-sama dengan Allah, dan Allah ada di tengah-tengah mereka setelah pemulihan itu. Mereka berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, agar sesama mereka yang masih tertawan dapat memperoleh pengharapan sama seperti mereka. Inilah pemulihan Sion, tahun rahmat Tuhan, pembebasan bagi umatnya yang ada dalam tawanan, memulihkan nama baik mereka, bahkan mengokohkan mereka kembali sebagai satu bangsa, bahkan bangsa yang disegani, bangsa yang dihormati ke depan. Saudara-saudari dalam Tuhan, kabar baik ini juga tidak hanya untuk Yehuda, bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga bagi kita umat Tuhan sampai hari ini. Kita tahu, dan supaya kita diingatkan kembali, Allah telah mengikatkan diri kepada kita
ketika Yesus datang ke dunia, ia mati dan bangkit kembali membawa kemenangan hanya demi kita. Yang sebelumnya manusia jatuh ke dalam dosa, yang seperti ditawan oleh dunia. Kekuatan iblis menawan hati perasaan manusia, sehingga manusia tidak dapat hidup dikuasai oleh dosa. Tetapi Allah memulihkannya kembali, yaitu ketika datangnya Tuhan Yesus ke dunia. Ia rela mati dan bangkit kembali hanya untuk memulihkan keadaan dunia, memulihkan keadaan kita. Percayalah saudara-saudari, pemulihan itu telah terjadi dalam hidupmu. Allah telah menetapkan status kita sebagai anak Allah, status kita sebagai warga kerajaan sorga. Sebagaimana Allah memulihkan nama atau status Yehuda, mereka adalah pohon terbanting kebenaran, mereka adalah tanaman Tuhan, mereka adalah dinamai imam Tuhan, dan mereka dinamai pelayan Allah. Seperti itu juga status kita sampai saat ini, saudara-saudari. Kita ada anak-anak Allah. Kita telah layak memanggilnya Bapa. Kita adalah warga kerajaan sorga, bukan lagi di dunia ini. Sehingga saudara-saudari, kita dapat menikmati berkat, kita dapat menikmati sukacita, karena kita telah dipulihkan. Bukan lagi milik dunia, bukan lagi milik iblis, penguasa-penguasa dunia udara di dunia ini. Tetapi hidup kita dimiliki oleh Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu kita juga jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kitalah yang harus terus sujud, sembah, ikut Tuhan. Tetaplah percaya pada kebenaran Tuhan. Kabar yang sering kita dengar itulah firman Tuhan. Setiap minggu, setiap perkumpulan di lingkungan, dan di mana saja perkumpulan orang beriman, orang percaya, firman Tuhan akan disampaikan. Dan kebenaran-kebenaran itulah yang harus kita imani dan harus kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Rasa percaya pada kebenaran bahwa kita telah dipulihkan, status kita sebagai anak Allah, sebagai warga kerajaan Allah, itulah yang mendorong dan membuat kehidupan kita, hati, pikiran, sifat kita untuk tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Itu namanya hidup yang telah dipulihkan. Sebab itu saudara-saudari, jangan pernah merasa engkau sendirian dalam hidup ini. Jangan pernah engkau merasa Tuhan jauh dari hidupmu, sehingga engkau sering merasa tertekan, engkau merasa sering menangis, jantung deg-degan, karena merasa bagaimana hidup ini. Saudara-saudari, kabar baik hari ini, Tuhan telah memulihkan engkau. Tuhan telah memulihkan hidupmu. Dengan kabar pemulihan dari Tuhan ini, bangkitlah, semangatlah, angkat mukamu, tersenyumlah. Ini kabar baik untukmu. Saudara-saudari, orang yang tidak merasakan pemulihan adalah orang-orang yang tidak mau merespon kabar sukacita, tidak mau hidup dalam kebenaran, sengaja merusak statusnya sebagai anak Allah. Hidup dan perbuatannya masih dalam dosa, sifatnya masih duniawi, keinginannya adalah kedagingan, hidupnya semau dan sesuka hatinya saja. Ia tidak pernah menyadari bahwa ada Tuhan yang melihatnya. Ia tidak pernah menyadari bahwa Tuhan telah berkorban baginya. Tuhan telah mati di atas kayu salib memulihkan hidupnya. Orang tidak melihat itu, tidak merasakan itu, dan tidak menghiraukan itu. Itu sebabnya kehidupan seseorang tidak pernah merasakan pemulihan itu. Yang sering merasakan hidupnya hanya sendirian menjalani hidup ini. Ketika ada dalam pergumulan, ketika ada dalam sesuatu kesulitan, ia merasa beban hidup itu ia yang mengangkat sendiri. Kemudian dalam perasaan dan hatinya ia berkata, di manakah Tuhan? Bukankah Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang beriman? Bukan salah Tuhan, saudara-saudara, tetapi salah orang tersebutlah, karena ia sengaja merusak statusnya sebagai anak Allah.
kita tidak pungkiri, manusia, orang-orang di dunia saat ini semakin diberitakan kabar baik, kabar pemulihan, bukannya semakin dekat kepada Tuhan, tetapi justru semakin memberontak oleh karena keinginan-keinginan daging, yang keinginan-keinginan yang gampang dilihat mata, yang mengenakan perasaan, yang mengenakan mata, mengenakan telinga. Manusia lebih tertarik kepada hal-hal itu, seolah-olah kehidupan manusia belum dipulihkan. Itu yang membuat seseorang tidak dapat merasakan pemulihan dari Tuhan. Sekali lagi saudara-saudari, kabar gembira, kabar sukacita, kabar rahmat Tuhan kembali diingatkan hari ini. Tuhan telah memulihkan kita. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Jangan hidup lagi dalam duniawi. Jika manusia masih dalam duniawi, dalam keinginan kedagingan, sengaja merusak statusnya sebagai warga kerajaan Allah, tidak menggunakan hidupnya, sifatnya sebagai anak Allah, itulah makanya penderitaan tidak pernah meninggalkan perasaannya. Itulah sebabnya penderitaan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Penderitaan silih berganti dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam pribadinya sendiri. Selesai penderitaan yang satu, muncul satu lagi. Selesai satu lagi, muncul lagi yang lain. Mungkin tidak harus di tubuhnya sendiri, tetapi mungkin di keluarganya, dalam pekerjaannya, sehingga membuat pikirannya semakin kacau, semakin berantakan. Saudara-saudari, jangan mau terjadi ini dalam kehidupanmu. Tuhan telah memulihkan, kabar baik, kabar rahmat Tuhan. Engkau dikuatkan oleh Tuhan. Allah telah mengangkat hidupmu dari kematian. Allah telah mengangkat hidupmu dari sengsara. Telah melepaskan engkau dari ikatan kegelapan dunia. Allah telah melepaskan engkau dari ikatan iblis yang membawamu ke dalam dosa. Hari ini semangatlah, bersukacitalah, bangkitlah untuk memuji Tuhan. Lakukan hidupmu dengan sukacita. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudari, kita harus sadari sekarang bahwa pemulihan dari Allah telah kita rasakan. Pastikan itu dalam hidupmu. Jangan ragu-ragu. Selagi engkau beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, selagi engkau masih orang Kristen dan percaya kepada Yesus, jangan pernah ragu akan hidupmu. Pastikan, dan firman Tuhan dalam tahun Rahmat Tuhan ini, kita pastikan hidupmu telah dipulihkan. Engkau bukan lagi dalam kesengsaraan, dalam penjara, tetapi Tuhan telah mati hanya untuk membebaskan engkau dari penjara dosa. Jika saat ini engkau merasakan kesulitan, perasaanmu tidak nyaman, bebanmu mungkin terlalu berat, hidupmu hancur, hatimu remuk, bagaikan di dalam penjara, jangan takut, percayalah pada Tuhan. Ia telah memulihkan hidupmu. Jangan bimbang, jangan takut, dan jangan terus-menerus dalam kegelisahanmu. Bangkit dan percayalah, ada Tuhan bersamamu. Lakukan dan jalanilah hidupmu dalam berkat-berkat Tuhan, sampai semua orang di sekitarmu melihat kemuliaan Allah dalam hidupmu, melihat kemuliaan Allah di setiap perkataanmu, di setiap pikiranmu, pendapat-pendapatmu yang engkau sampaikan kepada orang lain. Di situ orang melihat benar orang itu telah dipulihkan. Karena kata-katamu yang selalu baik, sifatmu yang selalu menjadi berkat, kata-katamu yang memotivasi orang lain, itulah yang diharapkan Allah tadi bagi bangsa Israel. Mereka lagi disebut sebagai hamba Allah. Mereka adalah status mereka adalah imam. Status mereka adalah pelayan Allah. Kita juga sampai hari ini yang telah dipulihkan Tuhan, kita terbeban menjadi hamba Tuhan. Kita terbeban menjadi imam untuk menyampaikan kabar berita ini, kabar rahmat Tuhan ini, kabar sukacita ini kepada sesama yang masih ada dalam tawanan dosa. Supaya kita semua yang ada di dunia ini, terlebih-lebih orang beriman, sungguh-sungguh telah dibebaskan oleh Tuhan, sehingga kita seluruhnya merasakan sukacita yang luar biasa. Percayalah saudara-saudari, dan imanilah hari ini, hidupmu telah dipulihkan. Biarlah kita dalam sukacita,
nikmati berkatnya, buanglah sedih, jangan menangis, jangan cemberut, hidupmu telah dipulihkan oleh Tuhan. Berjalanlah dalam damai sejahtera, agar firman Tuhan hari ini benar-benar dan sungguh-sungguh menjadi penguatan untuk menjalani hari-hari ke depan dalam sukacita dan dalam memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan, firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa, Allah yang kasih, firman-Mu telah kami dengar. Kami kadang lupa bahwa kami telah dipulihkan. Tapi saat ini Engkau mengingatkan kami, Engkau telah memulihkan kami. Tahun rahmat Tuhan itu telah terjadi dalam hidup kami. Sebab itu kami bangkit, kami akan semangat, bersukacita, memuji Tuhan. Terlebih-lebih menjalani hari-hari kami, mencari kebutuhan kami. Kami menjalaninya di dalam penyertaan Tuhan. Kami tidak pernah takut dan bimbang, karena kami percaya ada Tuhan bersama kami. Amin.